Baik Pak Bayu, maksud saya jaringan itu bukan dia mengerjakan sendiri di Tabar dengan temannya, bukan itu. Tapi biasanya di sekitar sana ada, mohon maaf, mucikari, mohon maaf ini, Calo begitu misalnya? ada caloknya. Hmm. Calo yang akan mengantarkan para orang yang akan melakukan aborsi ke dokter tersebut. Walaupun tadi katanya dia tidak pasang pelang ya, merek apa Ya, gitu. ya. Tapi itu promosi dari mulut ke mulut pasti ada orang yang membantunya. Itu yang saya sebut dengan jaringan. Mungkin nanti dia berkomunikasi dengan para angkutan di sekitar situ. Karena pengalaman yang pernah saya teliti ketika saya nyampe di suatu tempat di lokasi di Jakarta, baru nyampe di depan aja sudah ditanya gitu kan. Sudah berapa bulan, Dek? Itu hasil penelitian saya. Silakan Pak Bayu. Jadi ada itu Pak. Silakan Pak Bayu. Ya, kalau itu nanti kita coba kembangkan kasusnya ini ya, terutama lingkungan sekitarnya dan juga dari HP-nya mungkin nanti bisa kita lakukan lidik. Walaupun sementara ini penyampaian dari tersangka dia kerja sendiri, tidak ada dalam bentuk jaringan seperti yang disampaikan. Baik. Jadi Ibu tadi itu misalnya dia dengan orang lain yang menghubungkan, karena memang hanya dari mulut ke mulut dan melalui media internet pengiklanannya itu. Oke, baik Pak Bayu, karena tadi Bu Ci ya sebagai sosiolog mengatakan terlalu hebat mungkin ya bagi seorang Arik untuk bisa melakukan ribuan aborsi itu yang dengan kurun waktu panjang dan selalu dapat konsumen dan selalu aman gitu, kebanyakan begitu ya melakukannya. Oke, dari Dokter Dian melihat hal ini begitu ya, satu dia dokter gigi melakukan hal yang bukan spesialtinya begitu ya. Dan bagaimana sih melihatnya nih Dokter Dian kasus seperti ini? Iya, jadi yang pertama kali perlu ditegaskan bahwa Dokter Arik ini adalah seorang dokter gigi ya. Jadi dia bukan anggota ID, apalagi anggota POGI. Kalau kita bicara masalah kompetensi melakukan tindakan aborsi, itu kompetensinya ada di dokter obgyn ya. Jika memang kondisi terdesak tidak ada dokter obgyn, dokter umum terlatih mungkin masih bisa, tetapi tidak dokter gigi. Mungkin itu yang perlu jadi sudah pasti secara kompetensi dia ini sudah sangat-sangat menyalahi aturan. Ya. Mengenai jadi kalau secara kemampuan dia harusnya tidak bisa. Harusnya tidak bisa. Berarti dia bisa jadi otodidak melakukan ini. Betul. Nah, tetapi kalau otodidak itu mungkin otodidak hanya jadi ibarat apa ya, kalau kita saya analoginya kayak kalau kita bisa nyetir gitu, bisa nyetir otodidak. Tetapi kita tidak nyetir itu kan nggak cuma sekedar menggerakkan setir kemudian pencet gas pencet rem. Kita juga mesti ngerti gimana cara setting spion misalnya, cara setting apa yang risiko kalau kita melalui perempatan ya. Jadi melakukan tindakan kuretase ya, kalau lihat tadi dari berita kan alat-alat yang dipakai itu banyak alat-alat buat kuret sebenarnya ya. Itu mungkin secara otodidak jepit ini jepit itu langkah 1 2 3 mungkin bisa, tetapi yang tidak bisa dipelajari secara otodidak adalah apa resiko yang mungkin bisa timbul dari tindakan tersebut dan apa langkah yang harus dilakukan jika resiko itu terjadi. Nah, itu yang menetapkan apakah seseorang itu berkompeten atau tidak melakukan suatu tindakan. Jadi intinya secara kapasitas dia tidak berkapasitas. Tidak ada kapasitas. Jadi sangat menyalahi. Betul. Etika profesi dan juga tidak hanya etika profesi, bahkan dia menyalahi undang-undang. Undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu yang penting. Dari POGI sendiri tidak ada terendus tidak nama Iketut Arik ini, saya harus klarifikasi. Sebagai pengurus, kan dokter sebagai pengurus POGI juga ya, obgyn nih, pengurus obgyn ya. Paling tidak ada nggak terendus nama ini? Sama sekali tidak. Tidak. Tapi selalu nggak harus ada pengawasan siapapun yang menjadi dokter juga. Mengingat Dokter Arik ini memang bukan anggota kami ya. Jadi bukan anggota POGI, jangankan POGI, dia bahkan bukan anggota ID gitu. Jadi ID bukan, POGI bukan, PDGI pun PDGI pun katanya tidak terdaftar. Pengurus dokter gigi saja sudah tidak mengatakan mengenal. Iya, tidak mengenal. Baik, oke. Sesuai dengan tadi penjelasan Pak Bayu ya, memang tidak mau ikut organisasi alasannya. Oke, Bu Rostin. Jadi dokter gigi yang menjadi dokter aborsi, ini saya agak nggak setuju sih dengan kata-katanya, tapi paling tidak dia sudah sangat berani sekali melakukan kejahatan ini begitu ya, di dekat dengan lingkungan yang pasti banyak masyarakat. Silakan.
Ya sebetulnya sih aku enggak kaget ya kayak gini nih ya. Ini yang ketahuan ya. Lah yang enggak ketahuan ya banyak. Yang ketahuan saja angka aborsinya 1.300 sekian. Ya Ini tapi yang nggak banyak ketahuan loh, berapa? enggak usah dokter lah. Kalau yang untuk aborsi itu ya dukun aja bisa kok. Dukun bayi bisa, perawat bisa, siapapun bisa. Yang penting ini orang mau gitu loh ya. Nah ini masalahnya bagi saya sekarang ini dokter kan enggak kemana-mana dia. Dia duduk di rumahnya. Mereka datang. Ya, jadi bukan pemaksaan, bukan pemerkosaan, bukan, dia duduk dengan menjual tangannya yang pakai belas kasihan itu tadi ya. Kasihan dia masih usia produktif, jadi harus dibantu. Banyak alasan ya untuk sebuah pembenaran yang kotor ini tadi, ya kan. Nah, cuman masalahnya sekarang di sini apa ya? Kita kok selalu kayak kaget kayak gini nih, kaget. Tahun lalu kan udah ada juga kayak gini kan. Ngomong lagi di sini, ntar kayak begini, ngomong lagi kayak gini terus menerus. Tapi memang kita harus terus menerus bicara seperti ini, karena kalau enggak ini bahaya juga. Jadi maksud saya harusnya kita itu yang kita lihat itu adalah bagaimana kita mendidik anak-anak tentang seksual. Pendidikan ini, pendidikan seksual itu penting sekali. Jadi harus ada preventif edukatif, ya, sehingga dia tahu. Nah ini tadi kalau misalnya usianya masih SMA, SMP, seperti yang kita bicarakan tempo hari, ratusan anak hamil di luar nikah gitu kan. Nah terus minta izin untuk menikah, habis itu minta izin untuk cuti hamil gitu kan. Jadi kan dodro gitu kalau aku bilang, apa sih dodro ya, melebar gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Ayolah kita itu berpikir agak panjang sedikit. Kalau kita hanya berpikir secara ini hanya kita akan menangani secara penanganan akibat. Penanganan kasus per kasus dan penanganan yang rehabilitatif, penanganan yang terkaget-kaget. Harusnya kita harus mau mulai jujur pada diri kita sendiri sejauh mana agama itu masuk ke sini. Mau agama apapun gitu loh. Apa sih gitu loh. Terus kemana juga pemerintah. Pemerintah melalui apa? Melalui pendidikan. Pendidikan seksual, pendidikan budi pekerti, saking semangatnya loh aku tuh marah sebetulnya. Kesel banget. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita betul-betul bicara bersama, terutama yang di DPR ya. Mereka ngomong, semua partai itu ngomong, ayolah ini paling gampang merusak bangsa kita itu dengan merusak anak-anak kita. Ke depan kita udah nggak punya siapa-siapa gitu loh. Tapi kalau udah kayak begini ya tinggal kasihan. Ya itu Bapak tadi tuh Pak tersangka, maaf ya Pak Bayu, aku enggak mau bilang orang itu beliau, dia tuh tersangka gitu loh ya. Jadi hal-hal yang kayak gini melenceng jadi saking keselnya. Itu ada ketegasan di situ, silakan. Ketegasan dan kemarahan. Tapi ini harus di stop. Yang di stop siapa? Semuanya. Jadi orang tua pun ayo kita belajar bagaimana kita mendidik di zaman milenial itu tentang sex education. Itu harus. Jangan jadi sebuah tabu lagi, stop itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Kita akan sambung lagi karena ini masalah hukum juga ya. Edukasi dan hukum itu kan juga erat kaitannya ya. Sekarang saya tahu 2006 sudah dihukum 2,5 tahun tersangka ini. 2009 tadi informasi dari Pak Bayu sudah dihukum 6 tahun penjara. Mohon maaf ini kan sama dengan pembunuhan ya ibaratnya. Kita nggak tahu jumlah rentang janin yang dikatakan oleh pihak kepolisian atau pemeriksaan. Rentang minggu tadi kan, rentang 2 minggu begitu. Kita tidak tahu pada prakteknya berapa sih jumlah yang kemudian sudah diaborsi dan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia juga. Kita akan bahas hukum soal ini dan saya menarik tadi Pak Bayu, Ibu Ros bilang mereka datang dengan sukarela karena butuh ya. Nah kita kan sebut korban ya, mungkin bisa dijelaskan status hukumnya soal itu juga, soal korban. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.